Wak, sudahlah. Juleha tak mungkin ditemukan. Leman, kau jangan panik begitu. Apa kau tak kasihan melihat kakakmu menangis sepanjang hari ini? Iya, Wak. Tapi di mana lagi? Semua sudut desa sudah kita jelajahi. Namun tak kunjung muncul Juleha. Mau bagaimana lagi? Kita tak mungkin memasuki hutan terlarang itu. Di sana sudah dihuni oleh penunggu. Bukankah kau tahu sendiri? Iya, Wak. Tapi lama-lama lelah kita mencarinya. Aku menyerah saja. Leman, kau jangan panik begitu. Apa kau tak kasihan melihat kakakmu si Fauzia menangis sampai matanya bengkak? Lagi pula, Juleha itu keponakanmu. Aku sudah habis akal. Leman, melihat. Ada apa, Andi? Mengapa? Andi, coba kau ngomong yang jelas. Jangan buat aku negara. Maaf, Kak. Tapi Kak, aku bertemu dengan si Muid, Kak. Dia temannya Juleha. Kata Muid, Leha pergi ke arah hutan terlarang itu dan menghilang, Wak. Ke arah hutan terlarang? Iya. Apa kataku, Wak? Mati Juleha, Wak. Leman, coba kau sabar. Terus, apa lagi kata semua ini? Muid memanggilnya, Wak. Tapi Leha tak menoleh. Leha terus ke hutan terlarang itu bersama kakek berbaju belang, Wak. Mati aku, Wak. Hancur banakanku. Leman, daripada kau panik begitu, kita kumpulkan warga desa. Kita cari sampai ke hutan terlarang. Mengerti? Mengerti, Wak? Pergilah. Pergi. Andi, bagaimana? Aku udah manggil warga, Pak. Buat bantu cari Juleha. Kalian siap kan bantu cari Juleha? Iya, Pak. Kami siap bantu. Andi, Rehan, kemari. Andi, kau pergi periksa bagian hutan sebelah barat. Oh, dan kau Rehan, kau pergi periksa bagian hutan sebelah timur. Tiap-tiap orang membawa rombongan. Mengerti? Iya, Pak. Mengerti. Wak Lihan. Masih kau cari anak itu, Wak Lihan? Arai, tentu aku cari anak itu. Walaupun kakeknya sudah tidak ada. Bagiku, menjaga keluarga adalah hal yang paling utama. Apa? Keluarga? Kau tahu
kakek anak itu sudah lama meninggal, Lihan. Warisan kebun kopinya pun tak kunjung kau dapatkan. Bukan warisan kebun kopi yang aku inginkan. Tapi keselamatan keluargaku. Baiklah, baiklah. Kalau itu mau kau. Jikalau kau tak menemukan anakmu itu, aku bisa membantumu, dibantu puyang leluhur kampung di sini. Tidak. Terima kasih jika kau ingin membantu. Tetapi aku masih bisa mencari cucuku. Jadi kau tak perlu repot-repot. Apa? Repot katamu. Repot? Tidak, Lihan. Tidak. Aku tidak repot. Aku hanya ingin sedikit bantu kau saja. Aku tahu kau ketua kampung di sini. Kau bertanggung jawab atas keselamatan warga. Tapi lihatlah. Siapa yang kerahkan warga di sini? Bukan kau yang mereka turuti. Baiklah. Kalau itu mau kau lihat, tak perlu aku angkat daguku untuk mengatakan kalau aku bisa datangkan puyang leluhur kampung sini yang mengajak cucu kau pagi tadi. Aku. Wah. Lihat. Leman, bagaimana keponakanmu? Sudah ketemu? Tidak ketemu, Wak. Oh, lalu Adi mana? Mungkin dia ketemu. Aku tadi terpisah dengan mereka. Maaf, Wak. Kami belum bisa bertemu dengan Juleha, Wak. Iya, Wak. Kami belum menemukan Juleha. Baik. Wak tahu kalian sudah capek. Tapi Wak ingin kalian benar-benar membantu Wak. Jadi ayo kita telusuri hutan terlarang itu lebih jauh. Wak, gawat, Wak. Di hutan sana ada hewan buas. Rehan, bukankah kita membuka pabrik kopi di arah hutan terlarang itu? Apakah kita tidak memasuki hutan terlarang? Kita sudah memasuki hutan itu. Aku rasa, Wak, jika kita masuk hutan itu lebih dalam lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Benar. Aduh. Kita kan baru membuka sebagian lahan, bukan semuanya. Apa kau mau membuka lahan yang lebih luas? Aduh. Bisa bahaya itu. Bahaya kenapa sih? Iya. Susah kalau kita hanya memikirkan hal itu. Menurut Wak, sebagai orang tua di sini, Wak bisa menjamin keselamatan kalian masuk hutan terlarang itu lebih jauh. Nah, itu maksudku. Tidak, Wak. Ada demitnya. Sudahlah. Ini sudah zaman modern. Masa kalian masih percaya tentang hantu, dedemit, leluhur? Masih percaya kalian? Sudahlah. Dengan kita berdebat seperti ini, Juleha pun tak mungkin ditemukan. Kan sudah aku bilang kepada kau, Lihan. Kan mereka semua kesulitan memasuki hutan ini. Pencarian ini tak akan ada hasilnya. Arai, ku beritahu padamu. Biar aku dan warga saja yang mencarinya. Begini, sekali lagi, ku tawarkan kepada kau yang tadi, lihat. Gimana? Sudah kukatakan tidak kan? Terima kasih jika kau ingin membantuku. Tetapi aku masih bisa mencari cucuku tanpa dibantu dengan cara itu, Arai. Baik. Ku terima
Tapi kau tanggung sendiri ya resikonya. Jikalau cucumu itu tidak akan ditemukan lagi. Wak, kami cari Juleha aja ya, Wak. Ya, hati-hati. Ya. Tolong carikan anakku. Aku tak mau dia hilang, Wak. Celaka, Wak. Anakku satu-satunya hilang. Aku sudah masuk hutan itu, namun tak bertemu juga, Wak. Sabar, Ron. Kita sedang berikhtiar. Jadi kau sabar dulu. Bagaimana jika anakku celaka, Wak? Kau juga, Zah. Sekarang, doa ibu yang sedang dibutuhkan. Kau pulanglah dan berdoa di rumah. Tidak! Aku tidak mau. Bagaimana jika anakku celaka? Kami tak akan berlaku tangan, Wak. Anak aku. Gibran. 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 Aku bisa menjemput anak kau ke sini, Gibran. Aku bisa dengan dibantu puyang leluhur kampung di sini. Ku beritahu padamu, Gibran. Itu bukan sikap yang terpuji. Jadi kau tak perlu mendengar apa yang dikatakan Datuk Manggare itu. Gibran, dia menunggu kau menjemputnya. Apa kau tak kasihan melihatnya, Gibran? Aku harus bagaimana lagi? Sepertinya aku sudah buntu akal. Turuti permintaanku, Gibran. Kak, bagaimana ini, Kak? Anak kita, Kak. Aku gak mau kehilangan aku. Aku harus bagaimana lagi, Dek? Maafkan kakak yang tidak bisa menjaga kau. Datuk, tolonglah aku, Datuk. Tolong carikan anakku, Datuk. Wak, lihat. Lihat, Wak, lihat. Gibran, kau ingin aku membantu kau mencari anak kau, kan, Gibran? Baiklah, kita siapkan sesajinya. Gibran, kau keterlaluan. Sudah aku katakan jangan, tetapi kau masih saja tak mengerti. Tetapi bukan ini maksudku, Wak. Aku tak mau Juleha hilang. Tidak, tetap saja cara ini salah. Tunggu, masih ada paman anak itu di hutan. Leman masih mencarinya. Apa? Tak usah, tak perlu. Lama kalau mau menunggu mereka. Ayo, kita siapkan sesajinya. Baik, jika kalian ingin menyelesaikan dengan cara ini, aku tak akan ikut campur. Tunggu, Wak. Wak, Gibran. Gibran. Kau tolong aku panggilkan Datuk Mahakam. Aku perlu bantuannya. Paham? Baik, Datuk. Segera panggilkan.
Ini dia saat yang aku tunggu-tunggu. Datuk, Mahakam sudah kepanggilkan. Apa kita bisa mulai ritual ini? Baiklah. Bisa kita mulai ritual ini sekarang juga. Hei Manggarai! Ada apa kau memanggilku? Datuk Mahakam. Aku perlu bantuan kau, Datuk. Bantuan? Apa keuntunganku bila aku membantumu Manggarai? Masalah itu kau tenang saja, Datuk. Sudah aku bereskan semuanya. Tak perlu kau khawatir. Baiklah, biar aku yang urus dan siapkan sesajennya. Setelah itu, kita akan mendapatkan kepercayaan dan kehormatan di kampung ini, Manggarai. Manggarai, silakan kau duduk. Baiklah.
Datuk Hakam, bagaimana ini Datuk? Tak perlu panik. Kau harus bertanya dengannya. Bertanya? Aku harus tanya apa? Nggak tanya tentang anak pula. Kamu ini bagaimana? Ya, Ran, kau saja tanya. Tidak Gibran, aku tak mau ikutkan. Takut. Udah, biar aku yang bertanya. Buyang leluhur, kami sedang mencari anak yang bernama Leha. Apa dia bersamamu sekarang? Ya, dia ada dengan aku. Mau apa? Kabar dengannya, ha? Orang tuanya ingin anak itu kembali. Jadi, aku minta kembalikan dia kepada mereka, Buyang. Tidak semudah itu. Emangnya kalian semua tak pernah buat salah dengan aku, ha? Maaf Datuk. Maksud Buyang apa? Berbuat salah? Kami tak pernah berbuat salah. Coba kau pikirkan kembali, Gibran. Apa kabar tak sadar, ha? Kalian membangun pabrik di istanaku. Kalian menyebabkan istanaku jadi gundul. Apa kalian tak sadar, ha? Astagfirullahalazim. Jadi karena pabrik kopi itu. Maaf Buyang. Jangan celakai anakku Juleha. Jadi karena pabrik, kami hanya membangunnya setengah, tak sampai ke dalam. Ya, tapi kalian tak izin dengan aku. Bahkan kalian ini kalian ini telah membunuh anakku. Kami sabaran. Ya Allah. Harimau kecil itu, dia anakku. Gawat ini. Iya. Kalian harus ganti rugi. Aku minta uang. Aku minta tumbal. Dan aku minta sesajian. Bagaimana ini? Jangan Buyang. Kak, bagaimana nih Kak? Kita takutnya kenapa-napa. Kau yang tenang. Aku masih mampu melakukan ini, Dek. Kalau tidak, anak kalian taruhannya. Gimana? Kau yang sabar. Ada yang datang.
Katakan, apa yang kalian lakukan ini? Hei! Mau apa kau? Jangan ikut campur dengan urusan kami. Astagfirullahaladzim. Kalian ini melakukan perbuatan syirik. Mengapa kalian... Diam kau! Ini dia jema yang aku tunggu-tunggu. Aku tahu kabar Ustadz Rahman itu kan ya? Yuklah, kita jajal kemampuan kita. Siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa. Astagfirullahaladzim. Jadi ini gawean ke Datuk, kembali meracuni warga dan sekian kali menipu mereka. Mau apa kabar, ha? Tak usah kabar urusan kami. Kabar tak usah urusan kami. Astagfirullahaladzim. Memang sudah jadi sifatmu kesombongan itu. Sudahlah, kau tak perlu pakai tubuh Datuk Manggarai yang menjadi sekutumu itu. Kau itu bukan yang leluhur. Kau hanya mengaku-ngaku saja. Tujuanmu itu hanya untuk membohongi warga. Aku tahu kau hanya jin jahat yang bersekutu dengan Datuk Manggarai. Coba kita cari walihan. Dia yang datang kepadaku, beritahukan perbuatanmu ini. Ya Ustadz, ini memang perbuatan dia. Dia yang berkali-kali tawarkan hal ini kepada aku. Silakan. Ponakanku Jibron malah mengikutinya. Tetapi aku hanya mencari anakku Juleha. Jibron, caramu mencari jalan keluar dengan cara ini adalah hal yang salah. Agama kita pun melarangnya. Diam. Kabar diam. Tak usah kabar urusan kami. Lawan kabar. Ku. Ayo. Lawan.
Cepat kalian tangkap 2 orang itu. Manggarai, Mahaka, kalian harus bertanggungjawabkan ini di pihak raja. Kalian yang lahir di sini malah meracuni mereka sendiri. Bukan sikap yang tepat. Aku capek mencari keponakanku. Kau malah tipu-tipu warga. Iya, menyusahkan orang saja. Warga sekalian, ini semua merupakan perbuatan musyrik, menyekutukan Allah. Ini dosa tak terampuni. Jadi tolong, jangan pernah lakukan perbuatan ini lagi. Jika kalian ingin membuka lahan yang lebih besar, sebaiknya perhatikan lingkungan sekitar. Apakah merusak hutan atau tidak? Kalian juga jangan membunuh dan menangkap hewan liar sembarangan. Jika ada yang masuk kebun kopi kalian, selesaikan saja masalah ini dengan baik-baik, tanpa ada mencelakainya. Apa kalian mengerti? Iya Ustaz, maafkan kami mengerti. Kami pun meminta maaf Ustaz. Tadi kami sudah buntu akal. Iya Ustadz, kami sangat-sangat meminta maaf Ustadz. Ya, kalian juga minta ampunlah pada Allah. Lihat, Ya Ustaz. aku harus pergi. Jika ada lain waktu kau memerlukan bantuanku, temui saja aku. Baiklah Ustaz. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang di studio atau juga yang berada di rumah, baru saja kita saksikan sebuah pementasan teater, persembahan dari Teater Sangsas Madrasah Aliyah Patra Mandiri Kota Palembang. Tentu saja pementasan pada hari ini yang mengangkat judul tentang Puyang Leluhur disutradarai oleh Eka Armawati, Sarjana Pendidikan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama seorang tokoh teater yang sudah berada di samping saya dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah perbaikan kita ke depan. Di samping saya sudah ada Bung Toton Dai Permana. Apa kabar Bung Toton? Baik. Ya. Bung Toton, tadi kita sudah menyaksikan pementasan adik-adik kita dari Teater Sangsas. Komentar Anda tentang pementasan ini gimana? Baik, jadi kalau melihat pementasan tadi saya menonton dari awal sampai akhir. Yang jelas ya memang harus lebih banyak latihan lagi. Tapi sebagai sebuah permulaan, ya saya pikir ini sudah cukup baik sebagai sebuah permulaan dari karya teater. Ke depan dalam acting mungkin jangan buru-buru, main pakai tempo, lebih menghayati peran. Saya kira itu yang penting dari pementasan tadi. Ya, baik Bung Toton, ini kan kawan-kawan dari Teater Sangsas ini juga dibilang sebagai para pegiat teater pemula. Perlu banyak belajar bagaimana menjadi aktor yang baik. Mungkin bisa memberikan sebuah tips supaya mereka bisa masuk peran ke beberapa peran-peran dalam sebuah naskah menjadi aktor yang baik. Gimana Bung? Baik, jadi sebenarnya modal dari aktor itu kan tubuh. Tubuh kalian. Tubuh, kemudian pengetahuan dan hati. Ada proses latihan. Memahami sebuah karakter naskah. Ketika kalian mendapatkan sebuah naskah, kalian akan melihat sebagai tokoh apa. Ketika kalian melihat sebagai tokoh apa, misalkan sebagai datu. Sebagai datu itu, datu harus mencari tahu maunya bagaimana. Nah di situ ilmu pengetahuan bermain. Artinya bagaimana supaya karakter datu ini masuk dalam diri si tokoh tadi, si pemeran tadi. Karena teater bukan pura-pura menjadi, tapi bagaimana menjadi dalam tokoh itu sendiri. Jadi modalnya yang jelas tubuh, berlatih, dan berproses untuk mencari karakter peran itu sendiri. Artinya kalau saya memerankan sebuah peran misalnya seperti dukun atau datuk, saya harus keluar dari diri saya sendiri, harus masuk ke dalam peran itu, Bung Toton. Ya harus tahu dulu dukun itu bagaimana, dukun yang bagaimana. Dukun kan banyak, dukun yang bagaimana. Sama ketika kita memerankan sebagai apa, misalkan yang lain dari itu, raja. Misalnya, ya, raja yang bagaimana, raja kan beda-beda. Apakah dia raja yang bengis atau raja yang bijaksana, itu beda. Dan karakter itu harus dipahami oleh tokoh. Dan untuk memahami karakter tokoh, ya harus punya literatur, harus punya wawasan. Kemudian dialog juga harus diisi. Misalkan ketika kita dialog, mau kemana itu beda-beda. Seseorang yang bertanya mau kemana, itu ada yang bisa mau kemana, itu beda-beda tergantung dari maunya naskah dan peran dari tokoh itu sendiri. Ini harus diarahkan oleh sutradara sendiri atau memang seorang aktor memahami lebih dulu naskah itu? Begini, aktor harus membaca naskah sampai akhir. Memahami. Sutradara sebagai nahoda dalam suatu pementasan itu harus tahu apakah tokoh yang dia inginkan itu sudah sampai. Dan dia harus bisa mengarahkan aktornya. Harus bisa mengarahkan aktor karena itu tanggung jawab sutradara. Bagaimana sebaiknya, bagaimana penokohan, sutradara harus tahu secara keseluruhan begitu. Dari tata panggung, kemudian gestur, musik segala macam itu Bung Toton. Iya.
Jadi itu menjadi tanggung jawab sutradara. Memang mungkin kan kalau dalam sebuah pementasan teater ada yang namanya penata musik. Penata musik punya konsep, tapi konsep itu pas gak dengan keinginan sutradara. Make up juga begitu. Karakter yang ditampilkan pas tidak dengan apa yang dimaui oleh sutradara. Dan perlu diketahui juga di sini hadir ada beberapa teater dari Teater Tubun SMA Negeri 15 Palembang, hadir di studio juga Teater Aisyah 1 Palembang, Teater Kartini SMK Kartini Palembang, Teater SMA Harapan Mulia, teater dari SMK Penerbangan dan juga para pembina teater, ada lagi beberapa kawan-kawan teater yang lain. Baik, nanti mungkin pertanyaan bisa kita bahas berikutnya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan tetaplah berkarya dan mungkin sebagai statement closing statement, Bung Toton, saran kepada adik-adik. Tetaplah terus berlatih, dan berlatih. Belajar, dan belajar. Karena tanpa latihan tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kemudian harus percaya diri bahwa kalian bisa. Itu dulu. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Bung Toton dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah starting point yang baik dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Terima kasih, saya Imron Supriyadi bersama Bung Toton Dai Permana mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa dalam sesi yang berbeda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.